Apa saja yang harus kami pahami supaya kami bisa menemukan ikhlas kami. Kita kan sama-sama sedang melakukan perjalanan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabillahi taufiq, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Coba ikuti, alhamdulillah baik. Dan ini yang terbaik. Allahu Akbar. Ketika bilang alhamdulillah baik, tangannya kedua-duanya begini. Alhamdulillah baik. Pakai tangan kanan, simpan di jantungnya, katakan dan ini yang terbaik. Kepalkan tangannya dan teriak Allahu Akbar. Coba ibu-ibu bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan Masya Allah. Sekali lagi atau lebih semangat ibu. Siap ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah. Karena memang tidak ada pilihan lain bagaimanapun kondisinya kecuali kita mengucapkan alhamdulillah. Dan kondisi apapun kita hari ini, inilah kondisi terbaik yang Allah berikan kepada kita. Tapi abdi mah nuju gaduh sametan, eta yang terbaik dari Allah. Tapi saya lagi ribut-ribut sama suami, itu yang terbaik dari Allah. Kadang-kadang kalau dunianya ataupun rumah tangganya adem ayem terus, ya, merasa bahwa suaminya adalah milik dirinya sehingga timbul kesombongan, akhirnya timbul masalah yang menjadikan suami istri itu ribut-ribut, akhirnya baru sadar, oh ternyata suamiku itu yang mengendalikan Allah bukan aku. Awalnya biasanya baik-baik saja sama anak-anak, ternyata ada kendala, ada masalah. Jangan-jangan kita selama ini sering terlalu membangga-banggakan di depan orang lain, sampai kemudian Allah cemburu dengan apa yang kita lakukan. Makanya dibuat ribut-ribut. Karena tidak sedikit di antara kita yang baru sadar ketika digelapkan dulu oleh Allah. Ya. Kadang-kadang Allah harus menggelapkan terlebih dahulu cahaya-cahaya yang mengganggu dalam kehidupan kita, sampai kemudian cahaya Allah terasa terang sekali. Coba dibuat nangis dulu sama Allah, barulah dia balik, ya Allah ternyata, ya Allah saya cek Allah teh ari kamari geura eueuh, hari ayeuna ya tiba lagi dalam keadaan sulit baru datang. Tapi itulah kita ya. Nah itulah kenapa hari ini insya Allah beberapa waktu ke depan, setelahnya kemarin kita sudah bahas ini, izin saya review sebentar bahasan kita kemarin supaya nyambung ya. Kemarin kita membahas terkait berlapang dada dalam semua keadaan ya. Kenapa kita harus berlapang dada? Karena lapang dada ternyata konsep ataupun kunci dari kemudahan urusan. Setiap kita ini punya urusan, berupa apa? Berupa masalah dan keinginan. Betul tidak, Bu? Ibu-ibu di dia ayeuna nuju gaduh masalah atau napi nuju gaduh keinginan? Duanan. Ternyata kedua-duanya.
Berarti untuk bisa menyelesaikan masalah dan juga untuk bisa kemudian ada jalan-jalan mewujudkan keinginan, mesti ada kemudahan. Nah, itulah kenapa ada doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa, dan tadi pun saya baca ini Quran surah Thaha ayat 25 sampai 28, Rabbishrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Lihat doa itu, Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassirli amri, lalu mudahkanlah urusanku. Berarti kunci dimudahkan urusan itu lapang dulu dadanya, bukan selesai dulu urusannya. Karena urutannya adalah minta dilapangkan dada dulu, baru mudah urusan. Bukan mudah urusan dulu baru lapang dada. Berarti mulai hari ini apapun urusannya, entah itu masalah ataukah keinginan, berarti tugas kita adalah bagaimana menjadi seseorang yang lapang dada dulu, baru nanti akan dimudahkan urusan-urusannya. Emang kenapa kita mesti lapang dada? Ada 4 keuntungan atau yang akan didapatkan orang-orang yang lapang dada. 1, tadi dimudahkan urusan. Yang kedua, ternyata lapang dada itu membuka peluang untuk menyelesaikan masalah dan mewujudkan keinginan. Kita membutuhkan peluang-peluang, dan peluang ini akan sangat terbuka lebar bagi siapapun yang menghadapi dengan dalam keadaan lapang dada. Lalu ternyata lapang dada mengundang rizki. Semua yang bisa kita selesaikan urusan apapun itu semua rizki dari Allah. Dan supaya rizkinya melimpah ruah, maka lapangkan dadanya. Dan lapang dada bisa menarik keberuntungan seseorang. Sebaliknya, ketika kehidupan seseorang terus sesak dengan emosinya, dengan suuzonnya, dengan pikiran jeleknya, dengan amarahnya, dengan nafsunya, maka apa yang terjadi? Awalnya dimudahkan urusan, karena sesak dadanya akan dibuat sulit urusannya, sekalipun urusannya mudah. Ya, peluang ditutup padahal sudah jelas di depan mata, tinggal eksekusi sedikit, tapi ternyata karena kesesakan dadanya akhirnya tertutup peluang. Begitu juga rizki, dibuat seret karena kesesakan dadanya. Begitu juga keberuntungan, jarang hinggap kepadanya, jarang mendatanginya. Karena apa? Karena sesak dadanya dengan berbagai macam alasan. Ya. Nah, kemarin sudah kita bahas pertanyaannya, kami itu lapang dada itu kepada siapa? Kepada 2 hal. Pertama, lapang dada terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Ini hablum minallah. Apapun ketentuan dan takdir-takdir yang Allah tetapkan kepada kita, maka yang paling pertama adalah kita lapangkan hati kita. Ya, qadarullah, wa ma syafa'at. Ya. Yang kedua, berlapang dada terhadap sesama. Ya, kepada manusia. Manusia itu ada 2, ada diri kita dan orang lain. Jadi kita juga mesti berlapang dada kepada diri kita, karena tidak sedikit orang-orang yang sampai hari ini belum bisa memaafkan dirinya sendiri, gak pernah menghargai diri. Makanya hari ini banyak sekali orang-orang yang mencari penghargaan dari orang lain karena dia gak pernah menghargai dirinya sendiri. Bu, hari ini yang jadi masalah kebanyakan orang adalah caring too much about what other people think. Orang terlalu care, orang terlalu bingung dengan pandangan orang lain kepada dirinya. Sekarang orang lebih banyak memperhatikan gimana supaya memperlihatkan di hadapan orang itu bahwa dirinya hebat, dirinya sukses, dirinya punya, padahal kondisi yang sebenarnya tidak seperti itu. Maaf, hari ini banyak sekali orang-orang yang berhutang, bahkan pinjollah ini dan segala sesuatu. Pertanyaannya, mereka-mereka yang berhutang ini penyebabnya apakah mereka tidak bisa makan? Bukan. Tapi mereka ingin hidup di luar batas kemampuan mereka, pengen lihat orang lain. Kenapa banyak penyakit seperti itu? Karena sekarang mudah sekali melihat, Bu. Kita itu pengen seperti orang, bahkan di luar kemampuan kita, karena kita sering melihat. Makanya kalau kita hidupnya pengen lebih tenang, usahakan mulai persedikit melihat.
puasa melihat. Kan ibu-ibu kan pengen barang ini barang itu karena ngelihat di Shopee, ngelihat di kan ngelihat TikTok, ih meni geulis ieu mangke ieu, hayang deui kan gitu kan. Penyebab kita ini banyak keinginan tuh karena terlalu banyak melihat. Oleh karena itu solusinya adalah mulai hari ini mulailah berpuasa lihat. Ulah puasa makan hungkul, tapi puasa lihat tetangga, lihat sebelah, lihat. Nah, ya keur ngaos, ulah banyak ngalihat. Dan juga mulailah berpuasa untuk tidak mau dilihat, karena kita cenderung itu saja. Kalau nggak pengen dilihat, selalu ingin melihat. Puasakan masalah lihat-lihat. Ya, karena dengan banyak melihat ataupun karena pengen dilihat, ini jadi penyakit dua-duanya. Ya. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, berlapang dada kepada sesama manusia itu kepada siapa? Kepada orang lain. Kalau tadi kan kepada diri sendiri, yang selanjutnya adalah kepada orang lain. Nah, kita mulai lapang dada dari mana? Nah, kemarin ada 3 kunci lapang dada. Ya, ada 3 kuncinya yang kemudian kita bahas di dalam hadis, ya, yang doa. Kemarin saya sudah cantumkan doanya. Ini doanya, ya. Yuk kita baca lagi, ulang doanya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqadaik wa taqna'u bi'ataik. Yuk sesarangan ayeuna 1 2 3. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqadaik wa taqna'u bi'ataik. Coba tinggal doa ini. Doa ini diajarkan Nabi kepada para sahabat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau senantiasa memberikan kepadaku jiwa-jiwa yang mutmainnah. Jiwa mutmainnah teh jiwa anu tenang, Bu. Kan orang hoyong diberikan jiwa tenang, Bu. Mau nggak? Mau banget. Kita pengen banget selalu dilimpahkan jiwa yang tenang. Nah, luar biasanya, ya sebentar. Di dalam doa ini Rasulullah preteli jiwa yang tenang. Sebentar, saya buka lagi nanti ya doanya, sebentar. Coba, mana doa yang tadi nih? Ini, tadi doa tadi ya. 3 pilar ketenangan hati itu ada di sini di dalam doa ini. Bunyinya tadi, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami jiwa-jiwa yang selalu merasa tenang. Apa saja jiwa yang merasa tenang itu? Ya, izin saya preteli ya. Ini 1 adalah tu'minu biliqa'ik. Yakin bertemu dengan Allah. Dalam artian lain, apapun yang ia lakukan dan ia kerjakan, maka semuanya diperuntukkan untuk Allah. Dengan kata lain adalah ikhlas. Jadi syarat ketenangan seorang hamba, ya, kepada seorang hamba hidup di dunia, yang paling pertama dia menjalani kehidupannya dipenuhi dengan ikhlas. Makanya kajian kita hari ini adalah perjalanan menemukan ikhlas. Nomor 2 yang nanti kita akan sambung di waktu lain, apa? Tardo biqadaik, ridho.
Orang yang tenang itu adalah dia ridho. Tadi ridho dua, ridho kepada ketentuan-ketentuan Allah, ridho kepada dirinya, ridho kepada sesamanya. Nah, insya Allah nanti di bahasan selanjutnya adalah bagaimana agar kita menjadi orang yang mudah ridho dengan apapun, dengan ketentuan Allah, dengan diri sendiri, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, apa yang mesti kita lakukan dan apa yang diajarkan oleh Allah. Ini nanti bahasan kedua. Yang ketiga, yang namanya ketenangan batin itu adalah takna'u bi'ato'ik, merasa cukup dengan pemberian Allah. Ini jiwa-jiwa yang abundance, jiwa-jiwa yang punya keberlimpahan, kebersyukuran. Nah, insya Allah nanti kita juga akan bahas khusus terkait jiwa keberlimpahan ini. Tapi hari ini kita akan fokus di yang ini, yang nomor 1, ya, tu'minu biliqa'i. Orang-orang yang hidupnya itu clear, hidupnya itu bersih, hidupnya itu fokus, ya. Dan ini akan saya temakan menjadi perjalanan menemukan ikhlas, insya Allah hari ini. Jadi ini adalah poin 1 yang kita bahas untuk menjadi orang-orang mutmainnah, yaitu orang-orang yang clear purpose-nya, fokus, tujuannya itu jelas, ya. Oke, kita masuk ya ke perjalanan menemukan ikhlas. Pertanyaannya, kenapa perjalanan? Karena orang yang di depan ibu-ibu ini juga masih sedang melakukan perjalanan menemukan ini. Itulah kenapa temanya adalah perjalanan. Tapi enaknya kalau perjalanan kita sudah tahu arahnya, maka kita jauh lebih tenang. Ibu badai angkat ke Jakarta, ya, melakukan perjalanan ke Jakarta. Tapi ibu tidak punya Google Map, tidak mau bertanya, tidak tahu jalan. Kira-kira mudah apa tidak? Akan mudah nggak sampai ke Jakartanya? Susah. Tetapi ketika kita punya niat, saya mau ke Jakarta, lalu kemudian yang nemenin yang pernah ke Jakarta ada, lalu kemudian ada Google Map-nya, lalu kemudian ada petanya bahkan, ya, lalu kemudian ya tadi itu yang nemenin, ongkosnya juga ada, kendaraannya juga ada. Kira-kira akan mudah apa tidak? Nah, itu dia. Semua kita pengen banget menemukan ikhlas, tetapi ketika kita menemukan ikhlas dalam keadaan punya ilmunya, ada yang nemenin, terus bisa bareng-bareng dengan komunitas kita, maka itu jauh lebih gampang kita bisa menebakkannya. Perjalanan dengan penuh ilmu itu jauh lebih mudah mendapatkan apa yang akan ditujunya. Berbeda dengan, ya saya juga mau ikhlas, tapi nggak dituntut ilmunya, nggak paham gimana caranya, nggak ada yang nemenin, nggak ada teman yang bareng-bareng, mungkin tidak akan mudah. Nah, hari ini kenapa kita memakai tema perjalanan menemukan ikhlas? Karena memang dengan setelah mengaji ini, kita akan ajak bareng-bareng bersama-sama, yuk kita meniti kepada menuju ikhlas kita bersama-sama. Walaupun pasti nanti hasilnya akan beda-beda. Ada yang cepat nemuinnya, ada yang mungkin agak cukup lambat dulu, atau mungkin ada harus panjang dulu perjalanannya. Ya, tapi intinya bareng-bareng kita melakukan perjalanan menemukan ikhlas. Ibu hadirin, ternyata ibadah itu ada 2. Ada ibadah hati, ada ibadah fisik. Apa Bu? Ibadah hati, ibadah fisik. Bu, yang namanya sholat kelihatan itu ibadah hati apa ibadah fisik? Fisik, tapi ada ibadah hatinya juga. Haji, umroh, katingal kan? Itu ibadah fisik apa ibadah hati? Yang kelihatan fisik. Ya. Berjihad di jalan Allah, apalagi itu mah, misalnya berperang di jalan Allah, itu ibadah fisik, ibadah hati? Fisik. Sedekah, zakat, infak itu ibadah fisik apa ibadah hati? Fisik juga. Tapi di balik ibadah fisik itu ternyata ada ibadah hati yang penting, yang kalau kita tidak perhatikan bisa menjadikan ibadah fisik sebanyak apapun nol di hadapan Allah. Ya. Dan hari ini yang akan kita pelajari adalah
ibadah hati. Ibadah apa? Ibadah hati. Karena sekali lagi, ketika ibadah hati ini tidak kita perhatikan, maka ibadah fisik sebanyak apapun akan menjadikan kita nol di hadapan Allah. Siap Bu? Kita belajar ibadah hati ini. Apa ibadah hati ini namanya? Ikhlas. Apa namanya? Ibu, ikhlas itu katinggal tuh? Tidak. Ikhlas itu bukan di sini, tapi di sini. Makanya nggak kelihatan. Emang bisa kita mengklaim, oh mana mah teu ikhlas, dia mah ikhlas. Bisa begitu tidak? Tapi kadang-kadang kita sering mengatakan begitu. Ah si Ece eta mah teu ikhlas. Oh. Dari mana taunya? Dari mana indikasinya bisa mengetahui seseorang ikhlas atau tidak ikhlas? Ikhlas tidak bisa diklaim orang lain, karena ikhlas tidak ikhlas yang tahu adalah dirinya dan Allah Jalla Jalaluhu. Jadi nggak perlu hari ini terlalu repot-repot mengklaim orang ikhlas atau tidak ikhlas. Ah si eta mah teu ikhlas. Nggak perlu. Karena yang menentukan ikhlas tidak ikhlas adalah Allah, dan yang paling tahu indikasi ikhlas seseorang adalah dirinya sendiri. Jadi fokus kita hari ini adalah mempelajari kondisi diri terkait ikhlas ini. Bu, ikhlas digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl, surah ke-16 ayat ke-66. Yuk kita baca bersama-sama, ta'uz bersama-sama. Kelihatan Bu? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Agak kekecilan ya? Oh iya, masjidnya mencrang teuing. Yuk kalau begitu ikuti saya aja ya. Saya dulu, nanti ibu-ibu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunih min baini farthin wa damil labanan khalisa. Baik, saya putus-putus, diputus-putus. Min baini farthin wa damin labanan khalisa sa'iran lisyaribin. Terus ikuti, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Quran surah An-Nahl ayat ke-66. Jadi Allah menggambarkan ikhlas itu seperti susu murni. Makanya kholison, ikhlas. Sama itu akar katanya, murni. Jadi ikhlas itu murni. Apa maksud ikhlas itu murni? Itu seperti susu ya, yang ada di dalam perut hewan.
Kan si susu itu beradanya di perut hewan. Sementara di dalam hewan itu, di dalam perut hewan itu bukan hanya ada susu saja, tetapi ada darah dan juga ada kotor. Kan iya kan Bu? Di dalam perut hewan itu kan ada kotorannya kan? Ada darahnya kan? Pertanyaannya, susunya tercampur apa tidak? Tidak. Ibu hoyong teu upami abdi pasihan susu tapi bau pipis. Kayak saya kasih susu tapi di dalam susunya ada warna-warna darahnya, mau apa tidak? Sementara hari ini susu murni ada bau pipisnya apa tidak? Ada darah-darahnya apa tidak? Padahal dari tempat yang sama, yaitu perut berarti yang namanya ikhlas itu jernih, murni. Nah, yuk baca coba. Jadi ikhlas itu apa? Apa? Ikhlas, murni, bersih, bening, tuntas, hanya mengharap ridho Allah, tidak pamrih pada dunia, tidak minat pujian tuh kotoran sama air, kotoran sama darah itu satu, bentuknya tidak pamrih pada dunia. Lalu kemudian yang namanya darah itu tidak pamrih pada pujian manusia, tidak minat pada pujian manusia. Jadi kalau melakukan sesuatu masih selalu berpikir aya duitna teu, aya keuntungan buat saya teu, Bu hayu urang ngaos ya ka masjid engke anjing aya konsumsina teu, aya uang jalanan teu, aya hadiahna apa henteu, itu tandanya masih pamrih kepada dunia. Atau hayu orang ngaos, hayu abi ge enjing mah ngaos nya atuh ngaos malu atuh engke ku majelis taklim nu lain ge hadir piraku urang henteu. Itu berarti ada minat pujian manusia. Ya. Atau mungkin ada di dalam relung hati kita, ya, era atuh urang mah piraku we dipanggil Bu Haji mah nya teu ngaji, supaya apal kabehanana kalau orang mah orang yang alim makanya ngaji. Sekalian bari mamerkeun ieu seragam baru. Awas ieu nu make seragam. Ya. Ngarah terkesima jamaah-jamaah lain dengan warna orange yang membahana kia. Hati-hati. Iya, hati-hati. Ibu, mangga, silahkan buat seragam, tapi bukan untuk mendapatkan pandangan orang, tapi untuk supaya semangat. Boleh nggak buat seragam? Boleh. Apa tuh niatnya? Biar semangat ngajinya. Wah, bismillah mukat kagining ibu begitu kan ya. Kemana Bu pada ngaos? Ketemu, mending ya Bu, ibu gitu kan, sama gitu kan. Ibu-ibu mah kan biasanya kalau yang sama tuh kan seneng gitu. Mirip seragam anak yatim geningan. Ibu-ibu kan yatim kan? Yatim yang sudah kadaluarsa. Kan yatim ada kadaluarsanya. Memang sudah tidak punya bapak, tapi umurnya sudah kadaluarsa. Yatim itu disebut yatim kalau masih belum baligh. Kalau sudah baligh maka sudah tidak termasuk yatim walaupun sudah tidak punya bapak. Berarti ibu-ibu ini adalah anak yatim yang sudah kadaluarsa. Keur mah umurna geus kadaluarsa. Iya. Tapi dasar rumanget keneh ibu-ibu mah luar biasa. Ya. Nah, jadi itu hati-hati. Perbuatan apapun, amal apapun, sekalipun itu kebaikan, kalau masih ada pamrih dunianya, kalau masih minat dengan pandangan dan pujian manusia, maka itu tandanya masih dipertanyakan keikhlasannya. Itulah kenapa yang perlu kita maksimalkan adalah temukan itu. Kalau ikhlas, memang keuntungan ikhlas itu apa? Nih Bu, kalau ikhlas, efeknya ada 3. Efek ikhlas yang pertama adalah peaceful. Peaceful teh tenang. Orang kalau sudah ikhlas, dia akan tenang. Ya gimana nggak tenang? Dia kan nggak butuh pandangan siapapun.
ibu dibelikan gamis dari Singapura atau dari Arab Saudi, harganya 5 juta. Ya, Bu, di Pasian Terang, iya di harga oge 5 juta. Wah, dari awal sudah merasa bagaimana. Lalu kemudian besok ada pengajian. Ya, niat hati pengajian mau pakai baju itu. Ini niatnya pakai baju itu tuh apa? Satu, bisa jadi ingin memberikan yang terbaik buat Allah. Bisa. Karena beberapa imam, contohnya Imam Malik, beliau kalau ngaji selalu pakai pakaian terbaik. Ya, ketika ditanya, "Imam, kenapa engkau kalau ngaji pakai pakaian terbaik?" "Karena aku ingin tampil terbaik di hadapan Allah. Karena ketika ngaji aku membacakan ayat-ayat Allah, dan aku juga merasakan seandainya ketika mengaji ada hadir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena aku membacakan hadis-hadis Nabi. Allah hadir, Nabi hadir, masa aku tidak berpenampilan terbaik?" Tapi kan bisa juga berpenampilan terbaik itu karena supaya dilihat oleh orang lain, supaya orang nanya. Makanya etap pergi ke masjid itu mah godobai. Ya. Hatinya sudah ada ambisi untuk ditanya, "Aduh teteh, oce, meni saya eta gamis sabaraha nu kitu gamis kira-kira eta di mana mesera?" Harapannya begitu. Tapi dari sejak datang ke masjid sampai berakhir sudah pengajian, teu aya saurang-urang acan anu naroskeun. Eta mah uih jamendud atuh Bu. Ya, duge di bumi ditaros ku carogena ai ibu naha ngaos pul uih ngaos teh meni jamendud kieu. Eta geureum meuni pang meuni teu aya pisan hiji-hiji acan anu naros. Naros naon? Nya atuh taroskeun ieu teh kan kamari ti bapak teh kan 5 juta ti Singapura, atuh taroskeun sabaraha hargana, di mana meser, meuni teu aya hiji-hiji acan nu naros, jadi teu apaleun mereka tuh. Sementara orang yang niat ngaji pakai baju bagus karena Allah, ya, ketika pulang dia senyum bahagia. Walaupun tidak ada yang menanyakan kenapa senyum dan bahagia, karena niat dari awal dia ingin mempersembahkan pakaian dan tampilan terbaik untuk Allah. Tuh, akhirnya bahagia. Bu, ibu kalau berdandan cantik, rapi, bersih di rumah itu niatnya untuk siapa? Makanya kecewa. Ngus gelis, ngus harum, ngus wangi, caroge datang, "Ai ibu rek ka mana ieu teh?" "Ari bapak." Karena apa? Karena niatnya ingin mendapatkan pandangan manusia, makanya kecewa. Beberes rumah, gegeroh, nyuci, mandi, bersih-bersih dengan niat supaya suaminya merasa nyaman, merasa puas, merasa senang. Pas datang suamina biasa ngalengoh. Bahkan ketika penampilan cantik kalau ditanya reka mana, karena jarang gitu, karena nggak biasa nage ngange daster bari barorong geura. Datu daster teh multifungsi, mun aya piring baseuh tiasa diolah, mun aya meja baseuh tiasa diange. Multifungsinya daster mah. Bu, ibu, mulai hari ini dengar, ibu cuci baju, ibu bersihin rumah, ibu bertampilan cantik, harum, bersih, niatkan supaya Allah suka dan malaikat-malaikat rahmat datang. Lain amin, gitu beneran ya mah. Amin mah berarti impian kene, cita-cita kene. Serius. Niatkan beberes rumah, ngepel, harum rumahnya, bajunya harum, badannya bersih. Niat karena Allah tuh kan yuhibbul jamil wa yuhibbul jamal. Allah tuh suka yang bersih-bersih, yang cantik-cantik. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh suka yang suci-suci, yang bersih-bersih. Yang suka sama yang busuk-busuk, yang buruk-buruk, yang bau-bau siapa? Setan. Iya manya, aduh pagi-pagi teh sikat gigi acan, rambut masih mancung-mancung kalau
Atau malaikat rahmat ge kabur bara uji gong kene. Bu, niatkan. Jadi kalaupun misalnya udah bersih, udah cantik, suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, tuh ditaruh tuh, malahan naruh suami teh. Ibu badai kamana meninggelis, nggak kemana-mana, supaya Allah suka aja rumahnya bersih, akunya juga bersih. Iya, aku juga suka atuh kalau lihat begitu mah. Tuh kan, jadinya resep. Coba muntah di mau kemana, aku tuh mau melayani kamu, malah nanya gitu deh. Akhirnya terjadi weh. Udah kalah dongdreng atau kalah kapak truk begitu kan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Piring terbang, sendal terbang. Ya, akhirnya. Tuh lihat. Betapa ikhlas itu akan menjadikan peaceful. Menjadikan tenang. Justru banyak yang hari ini menjadi orang-orang yang hidupnya tidak tenang karena dia lakukan bukan karena Allah. Dia lakukan untuk manusia. Akhirnya apa? Punya hutang banyak gara-gara pengen dipandang sama orang. Ya, bajunya lebih mahal dibandingkan kemampuannya. Cicil ini, cicil itu. Kenapa? Ingin dilihat orang. Ya, akhirnya terlilit hutang. Akhirnya tidak merasakan kebahagiaan, sesek teh. Ya, punya kendaraan, punya rumah, tapi tidak sesuai dengan kemampuan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya nyicil. Mungkin sebulan 2 bulan mah masih merasa aman, tapi ke selanjutnya sesak. Bu, hari ini banyak orang-orang yang terjerat pinjaman-pinjaman online. Ya, itu dikarenakan dia mau hidup di luar batas kemampuannya karena hirupna logai. Sementara menurut hukum fisika, gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Makanya jelema anu hirupna logai, loba gaya, pasti hirupna loba pat. Bu, itu karena apa? Kenapa banyak tekanan? Kan ingin memuaskan pandangan orang lain kan? Pengen memuaskan, wah si Ucu mah ayo nama, wih sukses, wih hebat, wih ini. Ya, belum lagi rumah, segala ditata-tata supaya kelihatan orang. Bapana atuh ganti gordeng teh di imah tuh engke sakedeung deui Idul Fitri, orang-orang datang ke rumah, apa kata orang? Jelema anu logai biasana sering ngomong apa kata orang, apa kata orang, apa kata orang. Karena kebahagiaan dia terletak di mulut orang lain. Ibu, hati-hati. Hari ini banyak orang-orang yang hidupnya tidak bahagia, tidak tenang, gara-gara ingin kelihatan orang, ingin dapat pandangan orang, selalu meletakkan komentar-komentar orang menjadi rujukan dan panduan hidup. Karena salah satunya ujung-ujungnya loba teuing ninggal, terlalu banyak ngelihat, jadi membandingkan apa yang dia lihat dengan dirinya, makanya dia memaksakan dirinya. Bu, sekali-sekali mah hirup teh ya pakai ilmu bonge. Ibu terang bonge. Tunanetra deh, tunarungu, tunarungu, ilmu nggak denger. Dan ini dipraktekkan oleh bangkong. Bu, tahu bangkong? Katak. Jadi ada kisah ini. Di negeri Katak, di negeri Bangkong, ada Raja Bangkong. Si Raja Bangkong punya putri cantik, ya putri Bangkong berarti. Ya. Jadi si putri cantik ini, putri Bangkong ini disayembarakan oleh bapaknya. Hei pemuda-pemuda negeri Bangkong, besok saya sebagai Raja Bangkong akan membuat sayembara. Yang memenangkan sayembara itu nanti akan menjadi suami dari putriku, putri Bangkong. Maka nanti dia jadi suami Bangkong. Apa raja ininya sayembaranya? Lihat aja nanti besok. Hadir aja. Wah, keesokan harinya hadir para pemuda-pemuda Bangkong di negeri Bangkok. Ternyata sayembaranya adalah menaiki menara yang sudah dibuat oleh raja, dan menaranya tinggi luar biasa. Akhirnya tuan raja mengatakan, "Prit,
mulai silakan. Ngaclok kita mah, ngaclok terus. Awalnya ketika awal-awal biasa-biasa saja, kan penonton banyak Bu, gitu. Ketika sudah mulai pertengahan, mulailah penonton komentar, bangkong, ya mau mual mungkin, bakal jatuh nanti, udah tuh, nggak usah, biar aja cari perempuan lain. Wah, berbagai macam lah komentar-komentarnya. Sebahagian bangkong-bangkong yang mendengar, ya, itu mulai luluh niatnya, mulai gugur, sampai tinggal satu bangkong saja. Walaupun orang-orang sudah teriak, udah tuh, jangan, hati-hati nanti jatuh, dia tetap saja ngaclok. Sampai pada waktunya si bangkong ini sampai kepada puncak kemenara, tepuk tangan semua orang-orang. Akhirnya si bangkong itu turun, diberi penghargaan oleh raja, dan raja bertanya, "Hei pemuda bangkong, apa rahasiamu sampai kemudian yang lain gak bisa sampai ke atas, kok kamu bisa sampai ke atas?" Eta si pemuda bangkong Bu, cicing weh. Saya nanya, kamu rahasianya apa? Kok bisa sampai ke atas? Cicing weh. Kalah cicing. Ini mana orang tuanya? Saya tuan raja orang tuanya. Sika dia bapak ibu. Kumaha ieu teh budak teh ditanya cicing wae. Maaf tuan raja, putra abdi, putra bangkong, dia teh torek. Dia nggak bisa dengar. Oh, jadi ternyata itulah kunci keberhasilan. Sesekali hidup kita ini harus pakai gaya torek. Karena nggak semua orang perlu kita dengar. Ya, ada kalanya dalam hidup kita mesti betul-betul mempergunakan ilmu bonge, ilmu torek, supaya apa? Supaya nggak harus terlalu pusing dengan komentar-komentar orang. Bu, kebayang nggak kalau main bola? Ketika main bola tuh yang banyak pemain apa penonton? Kebayang tuh Ronaldo mendengar semua komentar penonton. Meureun teu main-main eta. Bu, kami ya laki-laki yang lagi nonton bola memang jago komentar, lamun disuruh main bola mah norok tok eta tuur Bu. Tapi begitulah penonton, lebih banyak komentar padahal belum tentu bisa main. Itulah kenapa Bu, ya, orang-orang yang tidak punya fokus pandangan manusia, dia akan peaceful, dia akan lebih tenang batinnya. Karena dia punya fokus Allah. Yang kedua, apa efek ikhlas? Efek ikhlas itu adalah steady. Steady itu ajeg. Steady itu pakem. Steady itu istiqomah. Steady itu berulang-ulang dengan waktu yang panjang. Itu steady namanya. Istiqomah, ajeg. Seperti batu karang, steady, ya, kena ombak bagaimanapun dia tetap kokoh, diterpa ombak sebesar apapun kokoh. Kenapa? Karena steady. Orang yang ikhlas, dia tidak peduli dengan omongan orang, asalkan dia tetap tidak melanggar aturan Allah, maka dia akan terus maju ke depan. Bu, ibu-ibu anu pengurus majelis taklim, kadek, biasanya lebih banyak caci dibandingkan puji. Makanya kalau rasanya belum betul-betul maksimal keikhlasannya, Bu, lebih baik belajar perjalanan ikhlas dulu, baru kemudian menjadi mengurus atau pengurus seseorang. Karena biasanya mengurus itu butuh steady, butuh ajeg, butuh istiqomah. Kalau tidak, dia akan cepat menyerah. Kalau tidak, dia akan cepat kalah. Bu, orang steady itu mereka tidak jelema steady ya, tidak kembang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci. Coba katakan lagi. Coba ikuti saja, ikuti saya. Tidak kembang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci. Ini orang steady. Ya. Tidak kembang ketika nu kembang teh naonna? Irungna gitu. Sanes irungna atuh Bu.
jiwanya, hatinya gitu kan. Maksudnya irungna teh lok-lokan gitu kan, bukan. Maksudnya hatinya merasa, tuh kan, saya memang begitu kan, saya memang seperti itu. Jadi orang yang steady itu tidak kembang ketika dipuji, biasa ketika dipuji. Iya. Dan tidak tumbang ketika Jadi ketika ada orang yang mencaci, yang menggunjingkan, yang mengomongkan, dia tidak tumbang, tetap ajek, kata saya juga, steady itu. Ya. Yang ketiga, orang yang ikhlas itu passionate. Passionate itu ya selalu bergairah melakukan kebaikan. Ya, senang, bahagia, ya. Diajak kegiatan sosial tuh senyum, bahagia, diajak ngaos senyum, bahagia. Ya, selalu bergairah melakukan kebaikan. Ini tanda atau efek dari ikhlas. Lihat, ikhlas menjadikan seseorang lebih tenang, ya. Ikhlas menjadikan orang lebih kokoh, lebih ajak, lebih teguh. Dan tiga, ikhlas menjadikan seseorang jauh lebih menikmati, lebih bahagia melakukan sesuatu, ya. Nah, sekarang apa saja yang harus kami fahami supaya kami bisa menemukan ikhlas kami? Kita kan sama-sama sedang melakukan perjalanan. Yang mesti difahami adalah 3 rukun hati ikhlas. Bu, hadirin, ikhlas tidak mungkin ada dalam diri kita kecuali ada 3 rukun hati ini. Rukun hati yang pertama namanya adalah cinta, mahabbah. Saurkeun Bu, apa? Mahab, cinta, atau mahabbah dalam bahasa Arabnya mahabbah, cinta, love. Elemen pertama supaya kita bisa menemukan ikhlas kita, maka yang mesti ada dalam diri kita adalah cinta, mahabbah. Yang kedua, yang mesti ada di dalam hati kita untuk bisa meraih keikhlasan adalah harap atau roja. Tolong sebatkan. Harap atau roja. Harap. Iya, berharap. Yang ketiga adalah khauf atau takut. Khauf, takut. Ini adalah hal penting yang mesti ada bagi setiap orang-orang yang menginginkan keikhlasan itu tumbuh subur dalam hatinya. Satu, ada jiwa cinta. Yang kedua, ada harap. Yang ketiga, ada takut. Sudah? Dicatat sudah? Kita terangkan satu-satu dan bagaimana prakteknya. Bu, yang pertama apa? Yang pertama cinta, mahabbah. Ibu, kelengkapan dalam setiap ubudiyah dan amal soleh yang kita lakukan mesti ada 3 ini. 3 kondisi hati seorang hamba, dan ketiga-tiganya ini akan menjadikan seseorang kualitas penghambaannya semakin maksimal. Ketika hidup kita masih sering gundah gulana, ibadah kita masih belum berasa, coba evaluasi 3 rukun hati ini. Bu, 3 pemahaman dan rukun hati ini akan mengakibatkan apa? Yang pertama, seorang yang cinta akan membuat seseorang bersemangat. Bu, upami cinta biasanya semangat. Leres teu? Ya, ibu cinta teu ka acis? Cinta pisan? Cinta apa cinta banget? Buat semangat enggak? Coba upami ya, upami ya, abi misalnya seorang miliarder misalnya. Aminkan atuh Bu? Mending aminkan ke mending hesenya. Lalu saya bilang, ibu-ibu jamaah majelis taklim, insya Allah nanti malam subuh jam 3 subuh saya akan membagikan ke setiap orang yang datang ke masjid ini ya uang sekitar 2 juta rupiah.
Abdi naros, ibu bade dongkap moal ka masjid ieu jam 3. Bade dongkap moal. Serius ya? Demi apa itu? Tah. Itu tanda seseorang mencintai sesuatu. Bu, saya kemarin ke Surabaya. Lalu ke Surabaya itu menempuh perjalanan yang luar biasa, jauh. Ya. Lalu kemudian sengaja saya singgah dulu ke Gontor, ke Ponorogo, ke Anak gitu. Kan jauh juga kan? Itu. Kenapa? Kenapa saya tempuh itu perjalanan sejauh itu? Cinta. Mahabbah. Iya, ibu-ibu datang ke pengajian ini. Kalau bukan karena cinta, ngapain? Kasaha cinta nak ka Allah. Iya. Tapi kan bisa jadi cinta-cinta yang lain ada juga, gitu kan ya. Sugan we atau sugan, gitu kan ya. Ya itu tadi, mengalihkan cinta ini yang jadi masalah, begitu kan ya. Jadi cinta akan membuat seseorang tidak akan mudah putus asa dan tidak akan mudah menyerah ketika ada cinta. Betul tidak? Ibu-ibu yang cinta masak, ketika gagal mau ngulang lagi apa enggak? Kenapa? Karena ada cinta. Jadi cinta akan membuat cinta akan menjadikan seseorang tidak mudah cinta akan membuat orang jauh dari putus karena ada cinta. Membuat seseorang hamba lebih dekat sama Allah, lebih cinta sama Allah, menjadikan seseorang akan semangat menjalankan apapun yang diperintahkan oleh yang dicintai. Ya. Lalu kemudian rasa apa lagi tadi? Rasa harap. Ini saya mau memberikan dulu gambarannya dulu. Rasa harap akan membuat seseorang selalu merasa miskin amal. Bu, rasa harap menjadikan seseorang itu posisinya itu di bawah. Betul tidak? Ya. Roja menjadikan seseorang miskin amal. Ya Allah, abdi mah amalna sakedik, di mana aya amal oge teu ikhlas. Seerna teu ikhlas, akhirnya dia terus berjuang. Karena apa? Karena ada rasa roja, harap sekali sama Allah. Ibu pernah lihat pengemis minta sama kita kan? Ya, itu kira-kira tampilan pengemis kumaha? Ngangejas gitu, ngangedasi, ya, necis gitu? Kan enggak. Tampilannya aja mengundang kita supaya kita kasihan, betul? Teras, gimana ketika meminta kepada kita gimana? Melas, nengada bu, kasihan bu, karunya bu, tak acan tuang bu. Maksudnya supaya apa itu? Supaya kita kasihan. Dia selalu berusaha tampil seperti berharap kepada kita, meminta harapan ataupun menunjukkan betapa berharapnya dia kepada kita. Makanya kita beri. Sok misalnya ada pengemis, bu minta duit, gancang aing lapar ya. Dipasihan ku ibu 2.000. Alah meni medit 2.000. Mah kana naon ieu 2.000? Kira-kira ibu mau ngasih lagi apa enggak? Di mana ngasih gen ngasih di baledog. Ngasih sanaoman mah lain menta malak si lain mah. Bu, jadi kita menjadi seorang hamba Allah yang punya harap, maka kita akan semakin merasa amal kita ini sedikit dan mendorong untuk terus memperkaya kebaikan-kebaikan lagi. Karena apa? Karena ngerasa sedikit. Berharap dapat ridho Allah, berharap dapat pengampunan Allah karena merasa dosa banyak sementara amal sedikit. Ini yang akan menjadikan ikhlas timbul kalau sudah ada roja, rasa harap kepada Allah. Yang ketiga apa tadi itu, Bu? Nah, sebentar. Roja, rasa harap akan menjadikan kita bergerak. Bergerak. Ya, ibu berharap misalnya dapat ilmu. Bergerak nggak ke sini? Bergerak. Ibu berharap mendapatkan kebaikan. Bergerak. Sama. Ya Allah, saya roja berharap sekali mendapatkan pengampunan. Kita bergerak apa?
menjauhi keburukan, beristighfar, bertaubat, berharap sekali mendapatkan pahala sholat berjamaah. Apa yang kita lakukan? Ya bergerak untuk melaksanakan sholat berjamaah, berharap mendapatkan kebaikan puasa Ramadan. Apa yang kita kerjakan? Melaksanakan puasa Ramadan. Itulah kenapa roja akan menjadikan kita motor kita bergerak adalah rasa roja, harap di dalam diri kita. Ya. Selanjutnya, yang ketiga apa tadi? Takut, khauf. Bu, khauf, takut akan melengkapi. Ya, sekali lagi, khauf akan melengkapi semua. Seorang menjadi setia ketika ia punya khauf. Betul tidak? Takut ditinggalkan, takut kehilangan. Jika ia menduakan cintanya atau menyelisihi keinginannya, rasa takut adalah rem bagi syahwat dan penjaga nafsu buat kita. Bu, rasa takut itu jadi remnya. Sudah mah ada cinta, ada roja, kakak dilengkapi dengan khauf, dengan takut. Karena dengan takut tadi seseorang itu akan setia menjalankan sholat 5 waktu. Ada takut tuh, ya. Lalu kemudian takut ditinggalkan. Kenapa masih berdoa? Saya takut ditinggalkan sama Allah. Allah satu-satunya tempat saya bergantung. Takut, ya, takut. Dan ketika kita bisa melakukan keburukan tapi kita ngerem, yang ngeremnya itu takut. Cuk, nah tuh ngiring ajojing ka klub itu siga teman-teman lain. Cuk, tuh aduh meni gararah gitunya pakai jilbab teh sakali mah buka we atuh. Kenapa tidak? Karena ada rem, dan remnya itu adalah takut. Jadi 3 rukun hati teh naon wae, Bu? Yang pertama apa? Cinta, terus takut, lalu harap dan khauf. Kita mulai dari yang pertama, praktek yang pertama untuk melekatkan cinta, ya, supaya cinta. Ada 3 ungkapan yang sejatinya tiap hari kita ungkapkan, bahkan 17 kali minimal kita ungkapkan, yang itu semua menjadikan gambaran betapa cintanya kita sama Allah. Di mana? Di sini. Ungkapan alhamdulillahirabbil alamin, Bu, itu adalah ungkapan cinta kita kepada Allah. Ini alhamdulillahi rabbil alamin, artinya memang segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta alam. Betul, tidak salah. Tapi sejatinya orang yang sedang membacakan alhamdulillahi rabbil alamin, sebenarnya dia lagi mengungkapkan, ya Allah, hamba mencintaimu. Begitu. Hamba mencintaimu. Hamba cinta kepadamu, ya Allah. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ketika mengucapkan itu, kita sedang mengucapkan cinta. Cinta yang didasari dari apa? Cinta didasari dari kebaikan. Bu, kita cenderung akan mencintai sesuatu atau seseorang yang melakukan kebaikan buat kita. Betul tidak? Satu. Yang kedua, kita akan cenderung mencintai sesuatu yang luar biasa, sempurna. Ibu cinta sama tas misalnya. Datu meni cantik, meni gelis ieu tas, kan ada kesempurnaan itu di tas itu. Jadi kita cenderung mencintai orang atau sesuatu yang melimpahkan dan memberikan kebaikan kepada kita, dan kita mencintai sesuatu yang sangat luar biasa indah. Pertanyaannya, Allah baik gak sama kita, Bu? Baik saja, baik banget. Punten Ibu,
kita bisa kesini hari ini, itu kalau bukan karena pertolongan Allah dan baiknya Allah, kita nggak mungkin ada di sini. Betul tidak? Tadi dibangunkan sama Allah sehat walafiat. Di rumah cukup, beras cukup? Tuh, itu dari Allah. Suami sehat, tadi senyum, ngizinin berangkat, ya. Anak-anak juga baik, punya ongkos datang ke sini, ada teman, ya. Semua ini qadar Allah, dan ini semua atas kebaikan dari Allah. Bu, ada yang anak-anaknya jauh tidak di rumah, ada? Yang jagain anak-anak di sana siapa? Yang ngasih rizki dia siapa? Allah. Baik gak Allah teh? Ungkapan alhamdulillah itu adalah ungkapan cinta yang didasari betapa baiknya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hamba mencintaimu karena kebaikan Engkau yang sangat luar biasa Engkau limpahkan kepadaku. Sama seperti Bu, seorang anak, ya, ini kemarin ada di video nih, anak ini. Anak ini punya penyakit eksim. Ibu tahu eksim? Ya, eksim. Banyak sakit eksim. Bukan hanya di kaki saja, itu banyak sekali. Jadi ibunya ini akhirnya resign dari kerjaannya. Karena dia single parent, gak punya suami. Resign dari kerjaan karena harus ngurusin anaknya ini. Karena anaknya ini, yaitu tadi, eksima kan gatal dan sakit ya, gitu ya. Jadi harus dielus-elus terus kalau mau tidur teh. Sampai kemudian anaknya iseng-iseng sambil dielus nanya, "Bunda, iya nak, aku boleh nanya enggak?" "Apa nak?" "Bunda capek enggak ngurusin aku?" katanya. Bundanya sambil ngelus-ngelus senyum. "Kamu mau dapat jawaban jujur atau mau jawaban yang membuat hati kamu senang? Boleh enggak Bunda jawab jujur?" Jujur ya, Bunda sebenarnya capek, tapi Bunda sayang sama kamu, tapi Bunda cinta kepadamu. Ya. Lalu apa? Anaknya bilang begini, "Bunda, aku sayang banget sama Bunda. Aku cinta banget sama Bunda." Cinta yang didasari dari apa? Kebaikan Bunda yang sudah diberikan kepada anak ini. Sampai kemudian perkataan cintanya itu timbul dan keluar dari kebaikan yang sudah sangat banyak Bundanya lakukan. Sampai-sampai, "Bunda, kamu tuh baik banget, aku sayang banget sama Bunda." Paham gak sampai di situ, Bu? Begitu juga setiap kita baca surah Fatihah lalu membaca Alhamdulillahi rabbil alamin, jangan tergesa-gesa. Katakan kata cinta di dalam hati kita. Katakan di pikiran kita, "Ya Allah, hamba mencintaimu." Sekarang kenapa setiap sholat, bacaan-bacaan sholat, tapi suka baru saja takbir, pikirannya udah keliling kemana-mana. Sampai-sampai mun zuhur atau napi asar atau napi isya, sok ragu, ieu teh tos 3 atau napi tos 4-nya. Itu salah satunya karena bacaan sholat yang kita bacakan, kita tidak iringi dengan pemahaman, tidak kita iringi dengan tadabur. Mulai hari ini, Ibu dengarkan, setiap kali ibu-ibu baca Alhamdulillahi rabbil alamin, sok awaskeun, bilang sama diri, ikuti saya, "Wahai diri, setiap saya membaca Alhamdulillahi rabbil alamin, katakan dalam jiwaku, ya Allah, hamba mencintaimu." Sambil di pikiran membayangkan betapa baiknya Allah. Faham? Jadi mulutnya bilang Alhamdulillahi rabbil alam, tapi hatinya bilang, "Ya Allah, hamba cinta kepadamu." Pikirannya memikirkan kebaikan-kebaikan apa yang diingat, apa saja itu, apapun kebaikan. Siap? Kita praktek, siap? Ya, cara prakteknya saya minta Ibu pegang coba tangannya di sini, tangan kanan. Sudah? Coba Bunda rundukan kepalanya. Pejamkan matanya sebentar.
Sekarang pelan-pelan ikuti bacaan saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo. Sambil baca di dalam hati ikuti kata-kata saya. Ya Allah, hamba mencintaimu. Ya Allah, Engkau baik banget. Hamba mencintaimu. Yuk, sekarang ucapkan alhamdulillahirabbil alaminnya di hatinya. Engkau baik banget. Hamba mencintaimu. Siap. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulang pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi. Alhamdulillahirabbil. Sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Angkat kepalanya, lepaskan tangannya. Ada di sini? Ya, bayangkan itu baru satu kata alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kenapa banyak di antara kita sholatnya udah nggak berasa. Karena baca sekedar baca tanpa paham ini teh apa, saya tuh baca apa, kenapa ungkapan ini. Padahal ungkapan alhamdulillah itu adalah modal pertama kita bisa mendapatkan ikhlas, cinta. Dan kita sadar betapa cintanya Allah sama kita, betapa baiknya Allah sama kita, sampai kemudian aduh kita tuh dibaikin banget sama Allah. Tapi anu kafikiran orang tuh kurang iya, kurang itu, kurang iya, kurang itu, sampai-sampai sering ngeluh, ya Allah maknya si eta mah kitu, abi mah kitu. Karena apa? Jarang mentadaburi dan memahami makna cinta ini. Padahal tiap hari kita ucapkan. Sok ente pas zuhur, Bu, Allahu Akbar. Tenang. Kalau perlu ucapkan alhamdulillahnya berkali-kali. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah. Sebagai bukti ungkapan-ungkapan kecintaan dan baiknya Allah buat kita. Allah, Engkau baik banget, aku mencintaimu. Atau satu aja, hamba mencintaimu ya Allah. Atau Engkau baik banget ya Allah. Boleh, silakan. Ya nggak perlu diucapkan di kata-kata ya. Ini mah kan di dalam hati. Sambil di dalam pikiran kita langsung mungkin boleh ingat kemana, boleh silakan. Tapi kan dalam rangka mengingat itu kan. Alhamdulillahirabbil alamin adalah ungkapan cinta. Kita lanjut ya, kita lanjut sedikit lagi. Kita lanjut. Allah mengajak hamba-hambanya untuk mencintainya dengan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang agung, yang dengan itu Allah menciptakan, menghidupkan, memperbaiki keadaan dan menyempurnakan seluruh urusan. Bu, ternyata ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah itu mengajak kita hamba-hambanya cinta kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara kita diberi macam-macam nikmat. Bahkan dengan itu Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan, memudahkan urusan, menghilangkan semua kesulitan, kesusahan, menetapkan hukum-hukum syariat dan memudahkan mereka menjalankannya. Jadi kita bisa sampai kayak detik ini dan seperti hari ini, itu semua karena cinta Allah buat kita. Nah sekarang saya mau tanya, Bu, ibu cinta nggak sama Allah? Jangan sembarang jawab dulu. Ada nggak 7 tanda cinta ini? Kalau ditanya cinta tuh cinta. Bu, tanda cinta sama Allah kata Imam Al-Ghazali ada 7. Ada 7. Ini yang pertama. Saya mau tanya dulu, Ibu takut tidak dengan kematian? Halo? Cung, yang takut angkat tangan dulu atuh. Yang takut, yang masih takut dengan kematian angkat tangan.
Baik, turun. Ada yang tidak takut dengan kematian? Ada? Bu, ibu hadirin, kata Imam Al-Ghazali, justru tanda pertama seseorang mencintai Allah adalah tidak takut mati. Kenapa masih takut mati? Merasa belum siap? Atau merasa belum siap meninggalkan dunia? Merasa belum siap dengan merasa belum siap meninggalkan dunia itu berbeda. Merasa belum siap tandanya masih banyak sekali keburukan atau amal solehnya belum seberapa, berarti itu roja masuknya. Tapi ada juga yang takut mati karena belum siap meninggalkan dunia. Gimana mobil saya? Gimana anak saya? Itu rumah baru selesai, masa saya mati? Gimana sawah-sawah saya? Gimana bisnis-bisnis saya? Ini adalah orang yang merasa belum siap meninggalkan. Ibu yang mana? Jawab saja dalam hati masing-masing. Dengar. Ternyata yang takut mati bukan ibu saja. Nabi Ibrahim pun takut mati ketika itu. Ini serius. Di dalam satu riwayat hadis, para nabi dan para rasul itu kan bisa lihat malaikat. Salah satunya Nabi Ibrahim bisa melihat malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Jadi hari itu malaikat maut yang akan mencabut nyawa Ibrahim, Nabi Ibrahim datang untuk mencabut nyawanya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, kamu bukannya malaikat pencabut nyawa? Iya Rasulullah, iya Nabi. Datang ke sini, disuruh Allah untuk mencabut nyawamu. Oh. Geleng-geleng kepala. Sebentar. Aneh kan? Katanya Allah mencintaiku. Kan Nabi Ibrahim itu Habibullah, Khalilullah, ya, bapaknya para nabi. Tanyakan kepada Allah, masa ada yang mencinta akan mencabut nyawa yang dicinta? Faham maksudnya? Ibu cinta kepada suami? Cinta kan? Masa ibu cinta sama suami terus mencabut nyawa suami, membunuh suami? Begitu kan? Berarti kan? Sampaikan, tanyakan sama Allah sebelum kau cabut nyawaku. Tanyakan sama Allah, mana ada zat yang mencinta tapi akan mencabut nyawa yang dicinta? Ya, maksudnya paham sampai di sini? Cek malaikat teh, heehnya. Masuk akal juga kan? Akhirnya malaikat gak jadi bu mencabut nyawa Nabi Ibrahim ketika itu. Pergi lagi. Ya Allah maaf, belum dicabutnya? Belum ya Allah. Terus disuruh nanya, ya Allah, apa pertanyaannya? Nabi Ibrahim nanya, masa engkau ya Allah yang mencintai Nabi Ibrahim malah nyuruh saya untuk mencabut nyawanya? Sampaikan kepada Ibrahim, sampaikan kepada dia, mana ada orang yang mencinta tapi tidak ingin segera bertemu dengan yang dicintainya. Saya ulangi kalimatnya. Mana ada seorang yang sangat mencinta tidak ingin segera bertemu dengan yang dicintainya. Sementara jalan pertemuan denganku, kata Allah, bagi seorang manusia adalah kematian. Akhirnya malaikat ketika itu tertunduk, tersipu malu dan segera berangkat ke taman Nabi Ibrahim. Lalu kemudian gak banyak lagi bicara, malaikat mengatakan, Allah mengatakan, mana ada orang yang sangat mencintai tapi tak ingin segera bertemu dengan yang dicintainya. Ketika itu Nabi Ibrahim rubuh dan mengatakan,
segera cabut nyawaku secepat mungkin, karena aku sudah rindu ingin bertemu dengan yang maha pencinta dan yang sangat aku cintai. Jangan-jangan kenapa masih takut mati? Berarti masih belum ada cinta di sana. Ya. Jadi ini tanda pertama. Apa tanda pertama? Tidak takut mati. Ya. Yang kedua, apa tanda cinta seorang hamba kepada Rabb-nya? Rela mengorbankan kehendaknya demi kehendaknya. Mungkin ketika adzan subuh kehendak kita tidur, tapi karena kehendak Allah dan perintah Allah kita bangun menunaikan salat subuh, maka kita rela mengesampingkan kehendak kita untuk tidur, lebih mendahulukan kehendak Allah. Faham maksudnya? Mungkin ibu-ibu, aduh menigerah, aduh enak nama nggak usah pakai hijab kayak gini. Tapi karena ada kehendak Allah memerintahkan ibu-ibu untuk menutup aurat, sekalipun mungkin panas, gerah, gatal, tapi kemudian ibu lebih mengkesampingkan kehendak diri untuk menjalankan kehendak dan perintah Allah. Itu maksudnya. Ya, paham di sini? Insya Allah kalau ini ada. Ya, lanjut nomor 3. Apa 7 tanda cinta? Mengingat Allah sepanjang waktu. Bu, berarti tanda ingat apa? Tanda cinta kepada Allah itu adalah selalu zikrullah. Ibu pulang nanti bisa dengan ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, ataupun apapun itu, istighfar juga boleh. Alhamdulillah juga boleh. Nih, latih nih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sambil pulang tuh, alhamdulillahirabbil alamin. Sambil latih gitu. Apa? Terima kasih ya Allah, Engkau baik banget ya Allah. Paham? Sampai di sini? Lanjut kita selesaikan 7 ini, nanti baru pertanyaan, ya. Mencintai Al-Quran, Rasul, dan semua makhluknya. Kenapa? Karena Allah mencintai Quran, karena Allah mencintai Rasul, karena Allah mencintai makhluknya. Kita mesti mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Tanda selanjutnya, suka menyendiri dan tidak sabar menunggu datang malam. Berarti senang beribadah. Lalu yang selanjutnya, ibadah menjadi mudah, tidak menyenangkan. Kan tadi cinta teh membuat kita senang, cinta membuat kita bahagia, cinta membuat kita mau berkorban dan mengorbankan apa saja, ya, karena ada cinta. Dan yang terakhir, mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Ini 7 tanda cinta seorang hamba kepada Allah. Ya, jangan terburu-buru, ya saya cinta banget sama Allah, tapi kita tidak tahu tanda-tandanya. Makanya fahami ya tanda-tanda cinta kepada Allah ini, maksimalkan, usahakan dan upayakan. Nah, praktek yang bisa dilakukan adalah ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ungkapan cinta kepada Allah, ungkapan cinta kepada Allah. Ya, ungkapan cinta sama Allah. Ya, hari ini. Nanti insya Allah di dalam kajian menemukan rasa dalam sholat, ini akan dipreteli semua bacaannya dan gerakannya juga. Tapi hari ini praktek pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bu, Ibu, kita cukupkan dulu untuk kajiannya. Ya, sekarang silahkan, ada yang mau ditanyakan tidak? Sok, Cung, mangga, angkat tangan. Yang mau bertanya kami beri kesempatan kedua. Ayah enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan penjelasan Ustaz ini tanda cinta ini tadi.
seseorang yang takut mati. Takut matinya itu bukan karena yang lain-lain, tapi karena belum ada persiapan atau kalau keadaan mati gitu. Karena itu dia takut mati gitu. Nah kalau yang begitu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa harap, rasa takut itu harusnya menjadi penggerak. Penggerak apa? Penggerak buat kita untuk mempersiapkan. Bu, ada di dalam satu video ya, diterangkan ada beberapa anak di Palestina ya, lalu kemudian tiba-tiba ada pesawat yang biasanya jatuhin bom. Mereka pada keluar, bukan pada berlindung. Wah, ada pesawat jatuhin bom. Kayaknya di bom itu ada nama saya. Ada nama saya, ada nama saya. Pada berburu-buru, ada nama saya, ada nama saya. Saya aja lah duluan. Saya udah kangen sama ayah. Ayah sudah syahid 2 bulan yang lalu. Saya juga sama, udah kangen sama abang saya. Abang sudah syahid 2 minggu yang lalu. Begitu semua. Ya. Kenapa obrolannya seperti itu? Karena, Bu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, mereka sudah benar-benar punya tujuan yang clear, jelas, bahwa tujuan hidup mereka itu adalah ridho Allah, cinta Allah, dan mereka menganggap dunia ini cuma persinggahan saja, bukan akhir segala-galanya. Itulah kenapa, apa yang mesti kita lakukan? Satu, Bu, jangan berhenti menuntut ilmu. Ya. Dua, selanjutnya, lakukan amal semaksimal mungkin dari ilmu yang sudah dipelajari. Hayo ibu-ibu ngaos deui, belajar tahsin lagi, belajar amaliyah ibadahnya lagi, belajar keimanannya lagi. Jangan berhenti sampai nanti mati. Lalu kemudian berjuanglah untuk mengamalkan. Lalu yang ketiga, dasari amal-amalnya mulai hari ini dengan keikhlasan. Tidak karena dipaksa. Kalau dulu mungkin belajar ngajinya karena dipaksa sama orang tua, ya, karena ini, karena itu, karena malu sama teman ataupun gimana. Mulai hari ini mah belajarnya, mengamalkannya benar-benar karena Allah. Bu, setelah itu serahkan sama Allah. Allah pasti melihat upaya-upaya kita. Allah pasti melihat perjuangan-perjuangan kita. Ketika kita berjuang terus menuntut ilmu, berjuang terus memberikan amal terbaik, dan terus berusaha untuk seikhlas mungkin kita melakukan amal-amal itu, sampai suatu hari nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan insya Allah husnul khatimah. Insya Allah. Jadi Bu, semangat belajar, semangat mengamalkan, dan semangat melakukan keikhlasan. Ya. Mangga, silakan. Mudah-mudahan terjawab dengan jelas. Saya berbuat hanya satu sesi saja kepada ibu dan bapaknya, ibu Raja, kami bisa ke depan menarik penampilan. No, masya Allah. Ayo nanya biar dapat hadiah. Atau terjadi ikhlas naa foto dong. Iya nanti. Ya, terima kasih. Ustaz. Ya, betul. Bu, jadi ibu untuk kesempatan pada siang hari ini. Oh, jadi satu pertanyaan saja bisanya, waktunya ya. Kasih tuh. Cepat. Untuk selanjutnya, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan ini kami mohon pada Bapak Ustaz untuk membantu doa. Yuk Bapak Ibu, kita bareng-bareng mohon kepada Allah. Karena yang paling bisa menghujamkan ikhlas cuma Allah. Tugas kita belajar, lalu berusaha mengamalkan, dan terus minta sama Allah, ya Allah, ingin semakin saya berumur, bertambah umur, ingin semakin tambah ikhlas. Itu betul-betul harus dikatakan sama Allah. Ya. Diinginkan. Biasanya kalau diinginkan nanti Allah kasih jalan. Nah, buktinya salah satunya Allah hadirkan dalam kajian ini. Bisa jadi ini salah satu bentuk doa ibu-ibu yang pengen lebih lapang, dan jalan lapang itu salah satunya adalah ikhlas. Ya. Yuk kita bareng-bareng mohon sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ucapkan alhamdulillah pelan-pelan 3 kali sambil bilang hamba mencintaimu ya Allah dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacakan sholawat 3 kali Bapak Ibu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Hanya bagimu dan hanya untukmu segala pujian itu. Karena kami merasa kami masih sering menginginkan dan mengharapkan pujian. Pantesan kami sering kecewa. Pantesan kami sering sakit hati. Karena sampai hari ini tidak sedikit di antara kami yang masih ingin diakui, disanjung, dipuji. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Hari ini kami ungkapkan hanya untukmu segala pujian itu ya Allah. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu kami berharap. Karena kami mengakui kami masih sering berharap kepada makhluk-makhlukmu ya Allah. Berharap kepada jabatan, berharap kepada pasangan, berharap kepada uang, berharap kepada orang-orang. Pantesan kami masih sering kecewa. Wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu kami menaruh harapan dan menggantungkan harapan. Wa antal musta'an, dan engkau adalah zat yang paling bisa memberikan pertolongan kepada kami. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kami tidak punya daya dan tidak punya kekuatan kecuali dari Engkau ya Allah. Ilahana anta maksudana, ya Allah, hanya Engkaulah maksud kami. Waridho kamatlubana, dan keriduan Engkaulah yang kami harapkan. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah kepada kami mahabbahmu ya Allah dan ma'rifat darimu. Duhai Allah, hari ini hamba bertawasul dengan duduk di majlis-majlis ini. Ya Allah, limpahkan dan titipkan kepada kami keikhlasan dalam setiap apapun kegiatan, ibadah, dan amal-amal soleh yang kami lakukan. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu ikhlas. Jadikan kami orang-orang yang terjauh dari bergantung kepada pamrih kepada dunia dan ingin selalu dipandang oleh manusia. Jadikan kami orang-orang yang selalu ingin mendapatkan pandangan dan sanjungan serta perhatian darimu saja. Rob,
hari ini kami mendoakan juga untuk orang-orang yang kami cintai. Bu, Pak, silakan doakan orang tuanya masing-masing. Silakan. Ya Allah, seandainya mereka masih hidup di dunia, panjangkan umurnya dalam ketaatan dan sehatkan mereka ya Allah. Seandainya beliau sudah tidak ada, ampuni dosa-dosanya, terima amalnya, dan tempatkan beliau di sisimu yang mulia, dan izinkan suatu ketika nanti kami bisa bertemu lagi dengannya ya Allah. Terkhusus anak-anak cucu-cucu kami, silakan ibu-ibu sebutkan nama anak, nama cucu, anak-anak, silakan doakan ya Allah. Ya Rabb, la tada' min masjidana hadza dzanban ila ghafartah. Jangan biarkan kami meninggalkan masjid ini sebelum setiap dosa-dosa yang pernah kami lakukan Engkau ampuni. Wala hamman ila farajta. Sebelum setiap kesesakan-kesesakan dada ini Engkau lapangkan. Wala maridan ila syafaita. Sebelum setiap sakit-sakit yang kami derita ini Engkau sembuhkan. Wala hajatan ila qadaita. Sebelum setiap hajat-hajat yang kami perlukan dan butuhkan Engkau penuhkan. Wala dainan illa qadaita. Sebelum setiap hutang-hutang yang sedang melilit dan merampas kami atau mencekik kami Engkau lepaskan. Innaka antas sami'ud du'a. Berkahi ya Allah siapapun ibu bapak yang hadir di kesempatan kajian ini, rahmati, jadikan kami orang-orang yang selalu mahabbah, cinta kepada Allah, selalu roja, berharap kepada Allah, dan selalu khauf, takut supaya kami tetap mengikuti perintah-perintahnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan berakhirnya doa, berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Zainal Taqi, dan mudah-mudahan paparan kajian hari ini dapat terserap oleh kita semua, dan mudah-mudahan dapat mengamalkannya ikhlas, semata-mata hanyalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan karatun majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf.